Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Iswan dengan nomor induk mahasiswa 259 031 495 0844. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 program studi ilmu pengetahuan alam di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Bagus Salam dengan materi tekanan berat badan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi anak-anak. Kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, untuk kelas siapkan dulu. Said yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dosa sebelum mulai saya absen dulu ya. Dengarkan namanya. Muhammad Al-Kafi. Hadir Pak. Muhammad Akil Adli. Hadir Pak. Farid Hidayatullah. Hadir Pak. Ahmad Nisar Mulyawan. Hadir Pak. Neira Muntari Putri. Hadir Pak. Ashifa Dia Hasun. Hadir Pak. Yosifa Hadir Pak. Mirnawati. Hadir Pak. Nanda Ayu. Hadir Pak. Maisara. Aliska Damayanti. Aliska Damayanti tidak ada ya? Kenapa? Sakit? Hadir Pak. Atika. Oke. Sekarang Bapak akan periksa kerapiannya. Jadi semua siswa silakan berdiri dulu. Bapak. Oke. Tidak ada kaki baju yang kedua ya. Oke. Sambil saya periksa kerapiannya, kemudian apakah kelasnya sudah bersih? Bersih Pak. Sudah bersih ya? Oke, sebelum duduk kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jangan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah
mulai. Ada yang pernah dengar istilah tekanan? Ya, jadi tekanan berasal dari kata tekan yang berakhiran aja. Jadi tekanan, tekan. Nah, untuk lebih lanjut, kita harus mempelajari ini. Apa tujuannya? Jadi yang pertama, setelah mempelajari ini, kalian para siswa itu harus yang pertama bisa mendeskripsikan pengaruh gaya atau berat benda pada tekanan yang diberikan pada tingkat saat pada. Jadi kalau kita sebentar sudah belajar materinya, jadi diharapkan siswa itu bisa mendeskripsikan atau menjelaskan, memaparkan secara rinci, kemudian menjelaskan akibat luas permukaan bidang terhadap besarnya tekanan yang diberikan. Ketiga, mengaplikasikan formula tekanan, kemudian menjelaskan fenomena dalam kehidupan menggunakan konsep tekanan pada saat pada. Jadi ini tujuannya ya. Jadi kenapa kita belajar tentang tekanan saat pada? Ada tujuannya yang ini. Ada 4 poin tujuannya. Untuk lebih dalam, saya akan kasih ice breaking dulu supaya lebih semangat. Silakan berdiri dulu. Kita akan kasih terus semangat ya, sama-sama dan supaya lebih bersemangat. Saya kasih bawah 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekarang kita perhatikan video berikut ini. Agar kalau bisa mengetahui lebih dalam, pada waktu ini akan sebab akan dibahas. Pertama, tekanan sepadan, kedua tekanan secair, dan ketiga tekanan satgas. Pada video ini akan fokus untuk membahas bagian pertama, yaitu tekanan sepadan. Coba kalian perhatikan. Saat musim hujan akan sering menjumpai Nah sekalian, videonya sudah dilihat kan? Sudah. Jadi materinya tekanan sudah dibahas di video tadi. Jadi tekanan pada saat padat sudah digambarkan dalam video, ada beberapa contoh dan ada juga beberapa penjelasan, ada juga formulanya atau rumusnya. Dan dilihat tadi ada gambar apa? Hewan apa? Bebek dengan ada juga gambar sepatu dengan ini ya, sepatu boot dengan ini. Apanya yang beda? Apanya yang beda kira-kira? Permukaan yang menyentuh tanah. Jadi itu diistilahkan sebagai luas bidang tekannya. Jadi bebek memiliki selaput di sela jari kakinya supaya kalau dia sedang berada di daerah berlumpur dia tidak tenggelam, tidak kakinya tidak masuk ke dalam lumpur. Kemudian kalau ayam, karena memang dia tidak bukan di tempat berlumpur, ketika dia
Kita bisa baca di sini, tekanan sepadan adalah jumlah gaya yang diberikan benda padat per luas permukaan benda tersebut. Jadi tekanan itu adalah jumlah gaya yang diberikan. Jadi jumlah gayanya itu bisa berupa berat, bisa berupa dorongan. Tadi di video kita sudah lihat ada ayam, ada bebek. Kenapa ayam bisa tenggelam di lumpur, sedangkan bebek tidak? Padahal kalau dia lihat dari ukurannya sama, beratnya mungkin sama. Kenapa bisa? Nah, karena selaput di kakinya, ada yang memiliki selaput, ada yang tidak. Kemudian rumusnya kita akan bagi kelompok. Masih ingat toh teman kelompoknya? Tidak. Coba kita kembali dulu kelompoknya masing-masing. Cari dulu kelompoknya masing-masing. Ya. Sudah? Bapak akan untuk kelompok 1 kemudian kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4. Nah, silakan ditulis nama-nama kelompok anggota kelompoknya. Kelompoknya silahkan dibuka lembar kerjanya. Kemudian kita akan adakan pengamatan sesuai instruksi yang ada di dalam LKPD-nya. Silahkan dimulai. Ya, silakan dilakukan percobaan sesuai urutan yang sudah ada di LKPD ya. Jadi yang pertama dulu adalah paku. Coba diamati bagaimana paku itu kalau kita letakkan di kulit. Ada 2 ujungnya, coba semua diamati. Nah, kemudian catat. Coba dicatat. Ya. Jadi ada yang mencatat. Ya, akan dicatat. Kalau sudah diamati, silakan dicatat langsung. Pengamatan dicatat hasilnya ya.
pengamatannya dulu. Ini dulu. Kalau sudah selesai, silakan jawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Yang ada di bawahnya itu ada 3 nomor yang berkaitan dengan pengamatan tadi. Silakan. Tunggu dulu ya. Dan pengamatan dulu ya, pengamatan. Jadi 3 nomor. Sudah selesai ya? Di situ pengamatannya sudah? Oke. Jadi belakang sudah juga? Sudah ya? Ya. Sini sudah juga? Ya, oke. Coba diperhatikan. Selanjutnya, setelah kita mengamati di kegiatan keempat, coba dilihat di kegiatan keempat. Coba lihat kegiatan keempat. Lihat. Nah, perhatikan contoh formula atau rumus tekan. Nah, coba dilihat di atas. Ini contohnya. Jadi di sini ada contohnya. Tidak dilihat apa? Ya, Nah, sama dengan yang di video tadi penjelasannya. Ini adalah contohnya. Rumusnya sudah ada tadi. Nah, ini contohnya. Oke? Nah, silakan kita kerjakan di kegiatan keempat yang ada di lembaran terakhir. Oke? Jelas tak? Jelas? Ya. Silakan dikerjakan. Oke, silakan ke depan. Kelompok satunya. Semuanya. Nah. Baris depan. Kemudian dibacakan presentasinya. Oke. Silakan. Kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Ada 2 faktor yang mempengaruhi besar tekanan pada zat padat, yaitu A. Berat benda atau besarnya gaya dorong. Semakin besar tekanan, maka tekanan itu semakin besar. B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Ada 2 faktor yang mempengaruhi besar tekanan pada zat padat, yaitu A. Berat benda atau besarnya gaya dorong. Semakin besar tekanan, maka tekanan pun semakin besar. B. Ruang bidang tekanan. Semakin kecil bidang, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenang. Untuk lembar yang tadi silakan ditempel. Sekian hasil pengamatan kami. Dalam mengamati, kami dapat menyimpulkan bahwa besar tekanan sangat dipengaruhi oleh berat benda dan luas tekan. Semakin besar gaya atau semakin berat bendanya, maka tekanannya dihasilkan semakin besar juga. Inilah hasil kami dari kelompok kuasa. Waalaikumsalam. Ya, silakan ditempel. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan hasil pengamatan kami. Dari pengamatan kami menyimpulkan bahwa semakin tinggi benda tekanan semakin terasa. Selanjutnya, semakin berat benda tekanannya semakin besar. Demikianlah presentasi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditempel juga.
Oke, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan. Karena kami sangat tugas pembelajaran. Demikian kami dari kelompok 3 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya. Silakan dicatat waktunya. Coba tulis kelompok 4. Oke, ya silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan lagi. Yang lagi untuk kita semua. Selanjutnya kita akan lihat hasil kerja kalian. Di sini sudah ditempelkan ya hasil kerjanya. Di sini ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dengan bermacam-macam jawabannya. Mari kita koreksi bersama-sama. Jadi yang nomor 1, hitunglah besar tekanan yang dihasilkan sebuah batu yang beratnya berarti yang diketahui beratnya 200 Newton, berarti F sama dengan 200 Newton. Jadi kuncinya adalah kata berat, berarti dia F, ya. Kemudian A itu luas bidang tekan. Di sini luas bidang tekannya 2 meter persegi atau 2 meter kuadrat. Yang ditanyakan, itulah besar tekanan. Berarti yang ditanyakan adalah besar tekanan, yaitu F. Ya, jadi jawaban. Nah, kita langsung tuliskan dulu rumusnya. Rumus tekanan P sama dengan F per A. Kita tulis lagi, kita ganti F-nya berapa yang diketahui. Jadi inilah jawabannya untuk nomor 1. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Nah, sama dengan soal nomor 1, kita mulai dengan apa yang diketahui dari soal. Apa yang diketahui? Diketahui F sama dengan 600. Yang kita presentasikan, kita tulis di buku masing-masing dengan jawaban yang ini dikoreksi kembali. Kita tulis masing-masing di buku ya, supaya ada dipelajari kalau kita kembali sebentar ke rumah, ada yang dipelajari kalau malam. Silakan ditulis. Jadi kegiatan hari ini tentang tekanan pada saat padam itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sering temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya seperti di gambar video tadi, ada ayam dengan bebek, ada pensil yang ditekan ke lengan kulit lengan. Nah, sekarang Bapak akan kasih contoh lagi. Misalkan ada mobil, ada beberapa jenis mobil, ada mobil yang cuma punya 4 ban, ada mobil yang cuma punya 6 ban, bahkan ada mobil yang truk-truk besar itu lebih banyak lagi. Kenapa demikian? Karena untuk memperkecil tekanan. Kenapa itu harus diperkecil? Supaya jalannya tidak cepat rusak. Jadi supaya jalannya tidak cepat rusak. Nah, sama dengan paku.
Kenapa paku itu harus runcing? Supaya mudah untuk dipandu ya. Supaya mudah untuk kita tancapkan ke dinding atau ke tembok. Ya. Jadi itu prinsip-prinsip contoh-contoh tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Apa kaitannya dengan kesimpulan? Jadi kesimpulan yang kita ambil setelah serangkaian kegiatan tadi, setelah serangkaian materi tadi, yang pertama yaitu kita bisa simpulkan adalah tekanan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, gaya atau Oke, jadi ya sekalian, demikianlah pelajaran pada hari ini. Kita akan lanjutkan materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu tekanan pada saat cair. Tekanan pada saat cair. Tetap sehat, tetap semangat, supaya menjadi anak yang pintar. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama. Sahari Selamat Mulyawan